Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safari Sidiki, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester, filsafat umum. 1. Apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat barat modern berbeda dari filsafat abad pertengahan dan klasik, terutama dalam pendekatan dan metode yang digunakan. Pada periode klasik, filsafat lebih berfokus pada logika dan argumentasi deduktif, dengan tokoh-tokoh seperti Aristoteles yang menekankan pentingnya rasionalitas dan struktur logis. Filsafat abad pertengahan di sisi lain sangat dipengaruhi oleh teologi Kristen dan mencari sintesis antara pemikiran klasik dan ajaran agama, dengan tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Filsafat barat modern, sebaliknya, menandai pergeseran menuju pemikiran yang lebih analitis dan kritis, dengan penekanan pada epistemologi, etika, dan metafisika. Tokoh-tokoh seperti René Descartes memperkenalkan skeptisisme dan metode skeptis untuk mencari kesementara. Immanuel Kant mengembangkan kritik terhadap pengetahuan manusia dan etika. Filsafat modern juga mencangkup pengaruh dari gerakan pencerahan yang menekankan rasionalitas dan kemajuan ilmiah, serta reaksi terhadap tradisi dan otoritas yang tidak dipertanyakan. Secara keseluruhan, ciri utama yang membedakan filsafat barat modern adalah pendekatannya yang lebih analitis, kritis, dan berbasis rasionalitas, serta pergeseran fokus terhadap masalah-masalah epistemologis dan etis yang munculnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat modern. Soal yang kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa filsafat barat modern dimulai dengan pemikiran René Descartes pada 1596 sampai 1650 karena beberapa alasan. Kritik terhadap metafisika. 1. Keraguan metodis. Descartes mempertanyakan semua pengetahuan yang ada, termasuk metafisika, untuk mencari kebenaran yang pasti. 2. Pembatasan pengetahuan. Ia membatasi pengetahuan pada apa yang dapat diketahui melalui akal dan pengalaman. 3. Penolakan otoritas. Descartes menolak otoritas Aristoteles dan gereja yang dominan pada masa itu. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektika dalam memperoleh pengetahuan. 1. Metode positivisme. Positivisme adalah pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta empiris dan fenomena yang dapat diamati serta diukur. Pendekatan ini menolak spekulasi metafisis dan menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan metode ilmiah. 2. Metode dialektika. Dialektika adalah metode yang berfokus pada proses dialog untuk pertentangan ide untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. Metode ini memandang bahwa perkembangan pengetahuan terjadi melalui konflik antara ide-ide yang berlawanan. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Hegel dialektika idealis dan Marx dialektika materialis. Soal yang keempat,
Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Teori kebenaran korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa satu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan realitas atau fakta objektif di dunia. Kebenaran adalah hubungan antara proposisi, kenyataan, dan kenyataan yang dapat diverifikasi. 2. Teori kebenaran koherensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten atau koheren dengan sistem kepercayaan atau pernyataan lain yang sudah dianggap benar. 3. Teori kebenaran pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki kegunaan praktis atau berfungsi dengan baik dalam kehidupan nyata. Kebenaran diukir dalam konsekuensi praktis dan manfaatnya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. 1. Realisme. Realisme menyatakan bahwa realitas atau dunia luar ada secara independen dari pemikiran manusia. Pengetahuan adalah usaha untuk memahami realitas bagaimana adanya. 2. Idealisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas atau dunia luar bergantung pada pemikiran atau kesadaran. Pengetahuan tidak hanya tentang objek di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana pemikiran manusia berbentuk atau mengkonstruksi realitas. Soal yang keenam. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. 1. Materialisme. Materialisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas hakiki terdiri dari materi atau substansi fisik. Segala sesuatu termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena mental dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi materi. 2. Idealisme. Idealisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas hakiki adalah ide atau pikiran. Dunia fisik dianggap sebagai manifestasi atau hasil dari kesadaran atau ide. 4. Pluralisme. Pluralisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau prinsip yang berbeda, bukan hanya satu, monisme, atau 2, dualisme. Soal yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. 1. Argumen materialisme. Materialisme berpendapat bahwa realitas yang sejati bahwa materi atau dunia fisik, semua fenomena termasuk pikiran, kesadaran, dan nilai-nilai dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi materi. 2. Argumen idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas yang sejati bahwa pikiran atau ide, dunia fisik hanya ada sejauh ia disadari atau dimaknai oleh subjek. Soal yang ke-8, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menekankan indera sebagai sumber pengetahuan utama karena hanya melalui pengalaman manusia bisa mengakses realitas. Akal menurut empirisme memiliki peran sekunder, bukan sumber pengetahuan, melainkan alat untuk mengolah, menyusun, dan memahami data yang diberikan oleh pengalaman inderawi. Namun, kelemahan empirisme adalah keterbatasan dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak untuk universal yang tidak langsung berasal dari pengalaman inderawi. Soal yang ke-9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. 1. Kelemahan indera dalam memberi pengetahuan. Indera adalah sarana utama untuk mengamati dan merasakan dunia, tetapi mereka tidak selalu akurat
atau cukup memadai. Rentan terhadap kesalahan persepsi adalah dapat tertipu oleh ilusi atau kesalahan persepsi. Contoh, tongkat yang tampak bengkok di dalam air padahal sebenarnya lurus. 2. Kelemahan akal dalam memberi pengetahuan. Akal digunakan untuk menganalisis, menyusun, dan memahami informasi, tetapi ia juga memiliki keterbatasan. Spekulasi yang tidak berdasar. Akal sering kali menghasilkan ide-ide atau kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti empiris. Contoh, spekulasi tentang dunia metafisik tanpa dasar pengalaman langsung. Soal yang ke-10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif bergantung pada pengalaman atau persepsi individu, sehingga bersifat relatif dan tidak universal. 2. Nilai objektif berdiri sendiri dan tidak bergantung pada individu, sehingga bersifat universal dan konsisten. Kedua pandangan ini sering diberdebat dalam filsafat, terutama dalam etika, estetika, dan metafisika, karena menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana kita memahami realitas dan menentukan apa yang benar atau berharga. Sekian ujian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.